Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya, Erma Swastika. Saya adalah, dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Matematika Diskrit 2 gitu ya. Oke, selamat datang di kuliah ini. Oke, kita akan mulai dulu dengan, ini ya, menjelaskan silabus perkuliahan. Saya akan, share screen ya, sebentar. Oke, apa sudah terlihat? Oke, jadi di sini nama mata kuliahnya adalah Kapita Selekta Matematika Diskrit 2 ya, dengan kodenya MA4252. Jadi ini adalah mata kuliah untuk tingkat 4 sebetulnya ya. Dengan bobotnya 4 SKS dan jenisnya dia adalah mata kuliah pilihan bebas. Jadi ini adalah mata kuliah pilihan. Nah, sebetulnya untuk mata kuliah Kapita Selekta ini topik yang dibahas adalah bergantung pada, dosen pengampunya gitu ya, mau bahas topik apa. Jadi untuk setiap tahunnya bisa jadi berbeda-beda topik yang dibahas. Nah, untuk, kali ini yang akan kita jadikan topik adalah graf pembagi nol, dari Zn dan Zm cross Zn gitu ya. Nah, di sini, prasyaratnya adalah mata kuliah terkaitnya adalah Matematika Diskrit MA2251, merupakan prasyarat. Jadi setidaknya kalian harus sudah mengambil, mata kuliah Matematika Diskrit ya. Oke, dan sebetulnya mata kuliah ini juga terkait dengan struktur aljabar, kemudian, pengantar teori graf, pengantar teori bilangan, dan struktur bilangan bulat, tetapi tidak, perlu mengambil ya. Jadi nanti hal-hal yang dibutuhkan akan disisipkan, di, tengah-tengah, perkuliahan gitu ya. Nah, oke, ini bahan-bahan kajiannya ya. Jadi, sebagai modal awal, kalian harus, ini dulu ya, mengetahui dasar-dasar aljabar dan dasar-dasar teori graf. Ini hanya akan dibahas sedikit, yang, pokoknya yang akan menunjang, materi-materi selanjutnya gitu. Jadi intinya mulai dari graf membagi nol di sini. Jadi nah ini makanya di sini untuk dasar-dasar aljabar dan dasar-dasar teori graf hanya, ini saja ya expose, hanya diberikan secara sekilas, tidak diujikan secara langsung. Ini hanya sebagai alat untuk mempelajari topik bahasan selanjutnya. Bisa dilihat di sini materi-materi yang akan kita bahas ya, yaitu intinya graf pembagi nol, dan nanti berikutnya adalah sifat-sifat dari, graf pembagi nol tersebut. Nah, ini adalah, eee, capaian pembelajarannya ya. Capaian, pembelajaran lulusannya kalian diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai tentang, bidang matematika dan bidang ilmu lainnya dengan relevan dan ya bisa dibaca ini ya. Kemudian memiliki daya matematika yang memadai, mencakup, kemampuan bernalar dan memecahkan masalah dan komunikasi. Berikutnya, ini mampu untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan ya, yang mengembangkan sesuatu yang relatif baru secara mandiri maupun kelompok. Kemudian memiliki perilaku belajar atau kerja, sikap, dan kepribadian yang baik ya, lebih ke sifat. Nah, ini itu adalah, capaian pembelajaran lulusan gitu ya. Jadi diharapkan kalian sebagai lulusan nanti, eee, memiliki, ini ya, mengha eee, keluaran seperti ini. Nah, untuk mata kuliah ini sendiri, dari CPL-CPL yang di atas tadi ini secara khusus ya, dikhususkan untuk mata kuliah ini, diharapkan menguasai konsepnya gitu ya, kemudian membuat koneksi dengan topik diskrit dan, matematika secara umum, kemudian yang menggunakan pengetahuan dalam suatu bidang untuk mempelajari bidang lain, berpikir kritis, deduktif, berargumentasi, matematika secara rigor. Kemudian mengkomunikasikan gagasan matematika secara lisan dan tertulis, juga bisa belajar secara mandiri. Nah, metode pembelajarannya adalah, berupa, ceramah dan diskusi kelompok ya. Jadi nanti saya akan, beberapa menit menjelaskan materi, tidak terlalu banyak ya materinya, hanya ya sekitar beberapa menit, mungkin 10 menit. Sisanya kalian akan berdiskusi secara kelompok untuk, berdiskusi ya kadang kelompok, kadang mandiri. Jadi, kalian yang nanti akan explore menemukan sesuatu begitu ya dari, materi yang diajarkan, nanti kalian akan, menemukan sendiri gitu ya.
menghasilkan sesuatu sendiri gitu dari apa yang dipelajari. Nah, kita akan sebagian besar luring jika eh, ya situasi gitu ya, tergantung situasi. Kalau misalkan mengharuskan daring, kita akan daring. Nanti belajarnya akan kadang berkelompok, kadang mandiri gitu ya. Gitu. Nah, ini nih penilaiannya UTS 30%, UAS 30%, project 25% di akhir ya, ada project, kemudian latihan, tugas, diskusi, dan keaktifan 15%. Penilaiannya seperti itu untuk A mulai dari 80, AB 73, B 65, BC 57, C50, D35, di bawahnya ya. Ini buku rujukannya ya, buku yang kedua ini buku rujukan yang dipakai untuk ini ya, untuk pengantar teori graf sebetulnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Belum Tidak ini. ada? Masih belum? Belum. Masih belum. Oke. Kalau begitu kita akan mulai ke materi saja ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya, jangan dipendam supaya nanti tidak bingung begitu ya. Saya akan share screen. Tunggu sebentar. Oke, ini sudah terlihat. Oke, jadi kita akan mulai dengan materi yang pertama adalah dasar-dasar aljabar. Jadi ini sebetulnya masih pendahuluan. Ini adalah alat untuk mempelajari graf membagi nol. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian pahami gitu ya sebelum kita masuk ke topik bahasan kita. Oke, kita mulai saja, siap? Oke, pertama kita akan tetapkan dulu objek yang akan kita pelajari di sini ya. Jadi itu adalah himpunan bilangan bulat ya, mungkin sudah pada mengenal juga himpunan bilangan bulat yang dilambangkan oleh Z seperti ini. Mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian min 1, min 2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian himpunan bilangan bulat modulo N, Zn itu mulai dari 0, 1, 2 sampai n-1. Oke, kemudian himpunan pasangan turut bilangan modulo M dan bilangan modulat modulo N ya. Zm cross Zn di mana dia anggotanya adalah A, B, A-nya anggota Zm dan B-nya anggota Zn. Jadi ini adalah objek yang kita pelajari dalam mata kuliah ini ya. Jadi tidak akan keluar dari objek ini ya. Gitu. Oke, ada komentar dulu sampai sini? Aman, Kita Bu. belum ada? Belum ada. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita perkenalkan yang namanya grup. Jadi grup itu adalah suatu himpunan tak kosong G, kita beri ya namanya G, yang disertai oleh operasi titik di sini dilambangkannya. Nah, ini dia si himpunan kosong G ini, tak kosong G ini dan si operasi titik ini mereka disebut grup jika sifat-sifat berikut terpenuhi. Yang pertama dia tertutup. Maksudnya apa? Jadi kalau kita punya A dioperasikan dengan oleh apa? Dioperasikan dengan B oleh operasi titik ini, maka hasilnya akan ada di G juga. Itu disebut tertutup ya. Yang kedua bersifat asosiatif. Jadi maksudnya kalau kita punya A, B, dan C, boleh kita operasikan dulu A dengan B, baru dengan C. Ini akan sama saja dengan kita operasikan B dengan C, baru kita hasilnya operasikan dengan A. Ya, itu namanya sifat asosiatif. Kemudian di sini punya unsur identitas gitu. Artinya apa? Jadi di G ini ada sebuah anggota yang namakanlah E gitu ya. Sehingga kalau kita punya anggota A, ya, anggota A yang manapun, kalau kita operasikan dengan E, ya, maka hasilnya adalah A sendiri, dirinya sendiri gitu. Ya, jadi kalau kita punya A dan dioperasikan dengan E, si A-nya ini hasilnya akan A. Ya, jadi E ini adalah unsur identitas. Ya, dia dioperasikan dengan apa namanya? Unsur G yang manapun adalah ya unsur si G itu. Ini disebut unsur identitas ya. Jadi dia punya identitas ya, di dalam G itu ada unsur identitas. Kemudian inverse ya. Jadi kalau kita punya A anggota G ya, maka akan selalu ada A pangkat min 1 lambangnya ya, anggota G juga, sehingga berlaku A di
operasikan dengan A pangkat min 1 ini atau kita baca A inverse, itu adalah hasilnya identitas. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin silahkan kalau ada. Bagaimana? Berarti ini operasinya harus operasi titik ya, Bu? Ini boleh apa saja, jadi kalau di sini kita kasih nama titik. Nanti Iya. bisa apa aja tergantung kasusnya ya, bisa jadi operasi penjumlahan atau Hmm. perkalian gitu ya. Secara umum ini ya kita kasih nama titik gitu, tapi nanti pada contohnya mungkin macam-macam ya. Sebagai contoh ini gitu ya, G-nya si himpunan kosongnya adalah himpunan bilangan bulat tadi. Nah, operasinya adalah operasi tambah. Nah, ini kan jadi ini akan memenuhi keempat sifat itu ya. Kalau kita punya A dan B bilangan bulat, dijumlahin kan bilangan bulat juga gitu ya. Terus juga bersifat asosiatif kan penjumlahan ya. Nah, terus bisa tebak Kak, identitasnya apa unsur identitas? Nol. No ya, karena kita kalau punya A anggota bilangan bulat ditambahkan dengan 0 hasilnya ya si A sendiri gitu ya. Nah, inverse-nya apa? Kalau kita punya A, terus inverse-nya apa kalau dalam operasi penjumlahan? Inversi negatif A. Nah, negatif A ya, karena A ditambah negatif A sama dengan 0 ya, tadi unsur identitasnya. Kira-kira jelas? Jelas sih. Berarti Oke, kalau begitu, apapun operasinya yang penting dia memenuhi keempat ini ya, Bu. iya betul, ya, gitu. Ada lagi? Oke. Aman. Kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya diperkenalkan yang namanya grup komutatif dan subgrup. Grup komutatif ini ya, jadi suatu grup dia kalau punya sifat seperti ini ya, A dioperasikan dengan B ya, A dot B akan sama dengan B dot A untuk setiap anggota A dan B. Jadi kalau berlaku seperti ini maka dia disebut grup komutatif. Nah, contoh yang tadi ya, himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dia grup komutatif. Karena ya A tambah B akan sama dengan B tambah A, gitu ya. Begitu. Nah, kalau subgrup di sini kalau kita punya subhimpunan H dari G gitu ya, H itu adalah subhimpunan dari G dan dia tertutup terhadap operasi di G. Maka H disebut subgrup dari G. Sebagai contoh adalah kalau tadi G-nya adalah himpunan bilangan bulat, H ini mungkin salah satu contohnya adalah himpunan bilangan genap, gitu ya. Karena bilangan genap ditambah dengan bilangan genap hasilnya bilangan genap juga, dan tentu saja sifat-sifat yang tadi juga terpenuhi gitu ya, karena ya bilangan bulat ya. Jadi sebagai contoh adalah subhimpunan ya subgrup itu ya seperti tadi himpunan bilangan bulat. Kalau himpunan bilangan ganjil bagaimana? Subgrup bukan ya? Subgrup bukan kalau himpunan bilangan ganjil. Kan, soalnya hasil jumlah dua bilangan ganjil hasilnya genap. Iya ya, jadi dua buah bilangan ganjil kalau dijumlahkan hasilnya tidak ganjil ya. Jadi himpunan bilangan ganjil bukan subgrup ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Kita lanjut ya. Oke, berikutnya adalah gelanggang. Jadi gelanggang ini adalah ya suatu gelanggang R adalah himpunan tak kosong R dengan dua operasi biner. Kalau tadi grup operasinya cuma satu, sekarang operasinya dua ya. Jadi sebagai contoh di sini operasi ya sebutlah operasi J itu adalah operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Sehingga sifat-sifatnya ini ya. Nah, di sini R dengan penjumlahan dia harus grup komutatif ya. Kemudian dia asosiatif perkaliannya. Kalau dengan penjumlahan pasti asosiatif ya, karena kan dengan penjumlahan harus grup tadi ya. Harus grup, jadi kalau penjumlahan otomatis pasti asosiatif. Nah, ternyata di sini perkaliannya harus asosiatif juga. Terus dia harus bersifat distributif ya. Ya, oke. Sampai sini jelas? Berarti ini juga sama Ibu, operasinya itu bebas atau harus penjumlahan sama perkalian? Bebas, ini hanya apa ya, wakil apa ini saja ya. Jadi sebetulnya tidak harus ini gitu ya. Misalkan nanti bisa jadi himpunannya itu adalah matriks gitu ya. Penjumlahan perkalian matriks bisa jadi kan ya. Atau Oh, misalkan kalau himpunan gabungan gitu desain gitu ya.
Tidak harus penyembelahan dan betul-betul penyembelahan dan perkalian gitu ya. Hanya namanya saja, istilahnya aja untuk mempermudah gitu ya. Kalau kayak gitu berarti kalau dituker juga bisa ya Bu. Jadi yang di sini kan penjumlahannya yang grup komutatif, Hmm. terus asosiatifnya perkalian. Nah kalau misalnya ditukar jadinya yang perkaliannya yang grup komutatif, terus yang asosiatifnya penjumlahan, itu juga bisa ya Bu? Asalkan ya itu terpenuhi tadi sifatnya ya, R dengan si operasi yang pertama harus grup komutatif, itu nggak masalah, dan asalkan terpenuhi sih nggak apa-apa gitu ya. Asalkan terpenuhi ya operasinya apapun boleh gitu ya, gitu. Tapi kira-kira kalau Z dengan perkalian dia grup bukan? Tidak ya, Tidak. karena kan tadi kalau misalkan untuk perkalian kan identitasnya satu ya nggak? Iya. Ya, tapi kan nggak, tidak semuanya punya inverse. Coba Oh iya, sekarang pasti. dua gitu ya. Dua dikali sesuatu, dua dikali bilangan bulat hasilnya satu. Ada nggak bilangannya? Ya. Nggak ada Ibu. Nggak ada kan? Jadi untuk perkalian di bilangan bulat dengan perkalian itu dia bukan grup ya, begitu. Tapi ya kalau misalkan memenuhi syarat sih nggak apa-apa ya. Kalau Gitu. bilangan real berarti bisa ya Bu? Bilangan real ya bisa itu ya. Jadi bisa aja ya, pokoknya dicek sendiri aja ya, gitu ya. Ah, oke. Oke. Ada lagi? Kita lanjut ya. Oke, nah di sini ada hal yang harus diperhatikan. Jadi di sini operasi perkaliannya ya, operasi kedua itu tidak harus komutatif. Tadi yang disyaratkan adalah si operasi yang penjumlahannya ya. Yang operasi pertamanya yang harus komutatif, tapi yang untuk operasi keduanya tidak harus komutatif. Nah, kalau operasi keduanya komutatif, maka kita katakan gelanggangnya komutatif. Jadi operasi penjumlahan jelas harus komutatif ya. Nah, operasi yang perkaliannya nggak harus, tapi kalau dia komutatif, maka gelanggangnya dia disebut gelanggang komutatif, gitu ya. Nah, terus kalau untuk perkalian kan tadi kita kasih nama ya, ininya identitasnya adalah 0 gitu ya. Nah, jadi kalau terhadap perkalian gitu ya, di sini kalau ada ya, maka si gelanggangnya itu kita sebut gelanggang yang memiliki identitas gitu ya. Jadi kalau untuk bilangan bulat sih jelas punya identitas karena dia punya si satu ya, yang mengakibatkan kalau kita punya anggota bilangan bulat dikalikan satu ya dirinya sendiri. Jadi untuk ini ya, gelanggang Z tambah dan kali ini gitu ya, ini adalah gelanggang yang punya identitas karena si operasi perkaliannya dia punya identitas, itu adalah satu gitu ya, untuk si bilangan bulat ya. Kalau yang lain ya belum tentu gitu ya, begitu. Kemudian, nah kalau tadi kan kalau dia operasi yang kedua gitu kan, karena dia harus grup, maka harus punya identitas terhadap penjumlahan kan ya. Jadi semua bilangan bulat punya identitas terhadap penjumlahan. Jadi kalau kita punya A, inverse terhadap penjumlahannya adalah negatif A. Tapi kalau untuk perkalian tidak harus punya inverse ya. Sebagai contoh ya ini ya, si himpunan bilangan bulat ini terhadap perkalian kan tidak harus punya inverse ya. Ya contohnya ya tadi kalau dua kan tidak punya inverse gitu terhadap operasi perkalian ya. Jadi tidak harus kalau terhadap operasi yang kedua gitu ya. Ada komentar? Kita lanjut ya. Oke, kemudian kita perkenalkan yang namanya unit. Nah, ini suatu anggota dari R gitu ya, X, disebut unit kalau ada anggota R lain ya, kita kasih nama Y, sehingga berlaku seperti ini. Ya, jadi ya inverse gitu ya. Kalau ini adalah inverse terhadap operasi yang kedua ya. Gitu. Jadi ini kalau tadi kan di catatan ini katanya untuk operasi kedua tidak harus punya inverse.
Tapi kalau ada unsur yang punya inverse, maka disebut unit. Ya, sebagai contoh kalau di ini gitu ya, gelanggang Z dengan operasi penjumlahan perkalian, unitnya apa coba? Unitnya apa? Anggota dari bilangan bulat yang punya inverse terhadap perkalian. 1, 1 dan 0. 0 kalau sesuatu bisa jadi 1. Oh, salah Ibu, bukan. Iya. 1 dan 1 dan satu lagi ada 2. minus 1 Ibu. Minus 1 ya. Jadi hanya 2 anggota itu yang merupakan unit dari Z ya. Yang lainnya tidak punya inverse terhadap perkalian gitu ya. Nah, berikutnya himpunan dari semua unit ini. Jadi kalau kita punya unit terus kita gabungkan, kita himpun dalam sebuah dalam sebuah himpunan, itu kita kasih nama UR namanya ya. Kita kasih namanya UR. UR ini adalah himpunan yang isinya unit dari R. Jadi untuk si unit dari si Z ini gitu ya, UZ, dia adalah hanya isinya -1 dan 1. Gitu ya, UR-nya hanya 2 anggota. Nah, ternyata ini bisa dengan mudah ditunjukkan bahwa dia adalah grup. Jadi UR ini ya, UR UR gitu ya. Ya kalau dalam contoh ini UZ, ini kalau operasinya kali gitu ya, ternyata dia adalah grup. Ya, grup perkalian namanya ya dari unit. Nanti kalian setelah ini tugasnya adalah menunjukkan bahwa UZ ya, unit dari Z ini gitu ya, yang isinya -1 sama 1, ini kalau terhadap operasi kali, maka dia akan membentuk grup gitu ya. Harus kalian tunjukkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi grup terpenuhi oleh ini gitu ya. Nanti kalian lakukan ya. Nah, kemudian ada istilah yang namanya pembagi nol. Kalau tadi ada unit, nah sekarang ada pembagi nol. Kalau pembagi nol ini adalah unsur di gelanggang ya, yang dia dikalikan sesuatu yang bukan nol, hasilnya 0 gitu ya. Jadi A dikalikan jadi A ini disebut pembagi nol kalau ada anggota R yang bukan 0 yang dikalikan dengan dia hasilnya 0. Ya, kalau di bilangan bulat ini nggak ada ya, kalau himpunan bilangan bulat Z. Kalau di himpunan bilangan bulat Zn ada gitu ya. Sebagai contoh ya inilah ya. Kita ambil Z4 gitu ya, Z4 dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, ada anggota Z4 yaitu adalah 2 ya. 2 dikalikan 2 kan hasilnya 0 tuh. Ya. Padahal kan pengalinya bukan 0 ini ya. Jadi si 2 ini adalah pembagi 0. Karena 2 dikalikan dengan sesuatu yang tidak 0 ternyata hasilnya 0, maka dia adalah pembagi 0 gitu ya. Nah, kalau pembagi 0 ini kita himpun dalam sebuah himpunan ya, kita notasikan namanya ZR, yaitu adalah ya ZR ini adalah himpunan semua pembagi 0. Kalau UR himpunan semua unit, ZR adalah himpunan semua pembagi 0 ya. Nah, kemudian kalau daerah integral dia kalau kita punya gelanggangnya komutatif, ingat ya, gelanggang komutatif berarti terhadap perkaliannya dia komutatif juga. Kemudian ada identitasnya ya. Jadi selain dia komutatif gelanggangnya, terus dia juga punya unsur identitas terhadap terhadap perkalian. Nah, dia dikatakan daerah integral jika dia tidak punya pembagi nol yang tak nol. Jadi kalau daerah integral itu anggota ZR-nya itu hanya 0. Ya, seperti contohnya adalah ya bilangan bulat ya. Bilangan bulat Z gitu. Ya, pembagi nolnya hanya 0 kan ya. Sedangkan kalau Zn ya tergantung ya. Z4 dia bukan daerah integral ya, karena tadi ada 2 yang merupakan pembagi 0 gitu ya. Nah, kalau lapangan apa? Kalau lapangan dia bedanya dengan daerah integral. Nah, kalau di sini lapangan semua unsurnya unit, semua unsur tak nolnya unit. Jadi dia punya inverse gitu ya.
terhadap terhadap perkalian dia unit. Gitu ya. Sebagai contoh Z3 gitu ya. Z3 kan anggotanya 0, 1, 2, 0 ya kecuali 0 ya. Oke. 1 dia unit karena 1 kalikan 1 hasilnya 1 identitas ya. 2 juga 2 dikalikan 2 kan 4, tapi kalau di modul 3 kan jadi 1 ya. Jadi inverse dari 2 adalah 2, inverse dari 1 adalah 1. Jadi kecuali 0 anggotanya adalah unit gitu ya. Oke, sampai sini ada komentar atau pertanyaan? Oke, nah sekarang saatnya kita ke tugas ya. Jadi tugas kalian tadi ingat ini. Buktikan, tunjukkan bahwa UZ dengan hasil kali titik dia adalah merupakan grup perkalian gitu ya. Kemudian ditambah lagi tugasnya ya kalian sudah diskusi ya di kelas ini ya. Nanti kita bahas hasilnya. Jadi kemudian juga ini untuk Zn tunjukkan bahwa dia juga adalah gelanggang ya. Zn dengan penjumlahan dan perkalian tunjukkan bahwa dia adalah gelanggang. Dan ini juga ya sama ya. Zm cross Zn juga tunjukkan bahwa dia ada gelanggang ya. Oke, tugasnya sudah dimengerti? Berarti yang Zn sama Zm cross Zn ini hanya ditunjukkan gelanggang saja ya, Bu? Betul. Sampai situ aja dulu ya. Untuk ini sekarang. Dipahami tugasnya? Berarti tadi apa aja Ibu? Zn itu gelanggang. Ya, itu tunjukkan Zn dengan operasi tambah dan kali ini gelanggang, terus Zm cross Zn juga dengan operasi tambah dan kali gelanggang. Kemudian ini ya, tunjukkan bahwa UR adalah grup dengan operasi perkalian. Tunjukkannya yang UZ aja, R-nya Z ya. Jadi unit unit dari Z gitu ya. Tunjukkan bahwa dia adalah grup gitu ya. Jadi anggotanya nanti -1 sama 1 dengan operasi perkalian tunjukkan bahwa dia adalah grup gitu ya. Gitu. Dipahami tugasnya? Oke, kalau begitu selamat bekerja ya. Terima kasih banyak. Nanti di akhir ya beberapa menit terakhir setelah kalian selesai mengerjakan ini nanti kita akan bahas ya. Oke. Oke, mungkin kita akhiri dulu materinya, nanti kita sambung lagi dengan diskusi ya. Oke, ada yang mau disampaikan dulu sampai sini? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Oke, saya tutup ya.